Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Anima Cooking. Kali ini saya mau bikin roti stroberi tanpa mixer, cuma diulen 5 menit. Jadi cocok banget buat kalian para pemula yang baru belajar bikin roti tapi belum punya mixer dan masih menggunakan otang. Gimana? Yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Pertama, tuangkan 125 ml air hangat, tambahkan dengan 50 gram gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk terus sampai gula dan ragi benar-benar larut. Selanjutnya, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, atau kalau ada sebaiknya pakai tepung terigu protein tinggi supaya hasil serat rotinya jadi lebih bagus. Tambahkan 20 gram susu bubuk, 1 butir kuning telur, dan seperempat sendok teh bread improver. Tapi ini optional aja ya. Uleni dengan centong nasi seperti ini sampai semua bahan menyatu, tapi ini teksturnya masih sangat lembek dan lengket ya. Berikutnya masukkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Uleni lagi sebentar sampai semua bahan menyatu. Tekstur akhirnya akan sangat lengket dan juga lembek seperti ini. Jadi kita butuh mengistirahatkannya selama 15 menit supaya adonan lebih rileks dan mudah untuk diuleni. Setelah diistirahatkan, adonan akan membentuk serat-serat, siap untuk kita ulen. Olesi tangan dan meja kerja dengan margarin supaya tidak lengket saat menguleni. Uleni selama 5 menit dengan gerakan seperti mencuci pakaian dan beberapa kali dibanting-banting supaya adonan jadi cepat halus permukaannya. Nah, kira-kira permukaan adonannya jadi seperti ini ya. Cukup halus tapi tidak terlalu mulus. Karena adonan ini tidak kalis elastis ya, jadi masih sangat mudah sobek. Tapi itu nggak masalah. Kita akan proofing lagi adonannya selama 10 menit supaya jadi lebih rileks sehingga gampang untuk dibagi-bagi. Bagi adonan menjadi 48 bagian, masing-masing seberat 15 hingga 16 gram. Urutkan dari yang pertama dibagi, ini ya diurutkan, kemudian rounding atau bulatkan. Di tahap rounding ini adonan akan sendirinya mulus, tapi tidak cukup elastis. Lakukan proses ini hingga semua adonan terbulatkan. Oke, ini udah semua ya. Sekarang kita proofing lagi adonan kecil-kecil ini selama 10 menit supaya nanti lebih mudah untuk dibentuk. Dahulukan membentuk dari urutan yang pertama kali di rounding. Pipihkan untuk menghilangkan gasnya sehingga akan terbentuk gas baru di final proofing nanti. Sisakan bagian yang lebih tebal di tengah-tengah, lalu isi dengan selai stroberi dan bungkus rapat. Lakukan step ini sampai dengan 4 bulatan adonan. Lalu tata, masukkan dalam cup roti seperti ini. Nah, next kita akan final proofing semua adonan yang sudah dibentuk hingga mengembang 80%. Lama proofing tergantung suhu ruang ya. Makin panas suhu ruang berarti semakin cepat proses proofingnya. Nah, ini dia tampilan adonan yang udah mencapai 80%. Permukaannya mulus walaupun tidak diulen sampai kalis. Montok-montok ya. Kita tes jari seperti ini.
Ditekan perlahan, adonan akan kembali seperti semula secara perlahan juga. Kalau diangkat juga berasa ringan, berarti proofingnya udah pas. Selanjutnya, olesi dengan campuran kuning telur dan susu di seluruh permukaan supaya nanti saat matang warna roti jadi lebih cantik, kuning kecoklatan. Setelah dioles semuanya, tinggalkan sebentar. Kita panaskan otangnya dengan cara menutup lubang udara supaya panas oven tidak keluar. Letakkan termometer jika punya ya, tapi ini optional aja. Gunakan penyangga oven dari besi, bisa dibeli secara online supaya api kompor tidak terlalu dekat dengan dasar oven yang menyebabkan oven jadi gampang overheat. Setting kompor di api sedang cenderung besar, kemudian panaskan selama 5 menit. Kita panggang loyang atau adonan di loyang pertama di rak tengah karena pemanasannya lebih stabil ya. Jadi total final proofingnya itu 90 menitan. Karena saat ini di tempat saya sedang hujan, jadi agak lama ya proofingnya. Panggang selama 12 hingga 15 menit. Setelah 15 menit, warna roti udah kelihatan kecoklatan. Segera keluarkan dari oven, lanjut panggang adonan di loyang yang kedua. Olesi permukaan roti dengan margarin selagi panas agar permukaannya tidak kering tapi tetap lembut. Semprotkan selai stroberi di tengah sebagai hiasan supaya jadi lebih cantik tampilannya. Tarat, ini dia hasilnya. Cantik ya, berwarna kuning kecoklatan mengkilap. Nah, kalau dikempiskan seperti ini, rotinya itu empuk banget, tapi tidak seempuk roti yang diulen hingga kalis ya. Nah, berikutnya, serat rotinya kalau dibelah seperti ini itu masih kasar, tidak selembut atau sehalus roti yang diulen dengan kalis. Tapi untuk pemula, cara ini boleh kalian praktekkan di rumah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.